Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Hisham. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi Umar faqala ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa an nafsi." Abdullah bin Hisham bercerita, kami pada waktu itu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi dari apapun yang ada di muka bumi ini kecuali pada diriku sendiri." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berfikir, ucapan beliau inilah sebagai bentuk kecintaan dan pengorbanan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang ada di muka bumi ini Nabi lebih beliau cintai. Tapi dengarkan para hadirin apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilaika hatta fi nafsik." Wahai Umar, engkau belum mencintaiku. Padahal Umar telah mengorbankan segalanya sebagai bentuk wujud cinta beliau kepada Nabi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau belum mencintaiku wahai Umar, sampai engkau menjadikan dirimu itu juga siap engkau pertaruhkan untuk diriku. Kemudian setelah mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar tidak berpikir panjang. Langsung di detik itu beliau berkata, "Ya Rasulullah, wallahi anta la habbu ilayya min kulli syai'in hatta an nafsi." Ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi daripada cintaku pada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-an ya Umar, sekarang baru engkau bisa dikatakan mencintaiku." Subhanallah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar kita meyakini Nabi Muhammad sebagai rasulnya Allah dengan lisan kita. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kita tempel di rumah kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebagai bentuk wujud cintanya seseorang kepada Rasulullah, dia harus merealisasikan ucapan dia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Karena ucapan syahadah ini bukan hanya sekedar ucapan. Ucapan syahadah ini bukan hanya sekedar identitas. Ucapan syahadah ini bukan hanya sekedar tulisan, tetapi ucapan seseorang kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada konsekuensi yang wajib untuk dia lakukan. Maka siapa yang mereka tidak melakukan konsekuensi-konsekuensi sebagai syahadat dia sebagai syahadat sebagai seorang muslim, maka orang-orang munafikun juga mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kami, yang hanya sekedar mempermanis lisan mereka tetapi hati dan praktek amalan mereka tidak mencontohi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafikun mendatangi engkau wahai Muhammad, mereka mengatakan nashhadu, kami mempersaksikan innaka la rasulullah, engkau benar-benar sebagai rasulnya Allah. Apakah persaksian mereka dengan lisan-lisan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak diterima oleh Allah. Justru Allah mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya neraka. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan ada 4 kewajiban, ada 4 konsekuensi bukti seseorang mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai rasulnya Allah. Yang pertama, tasdikun fima akhbara, membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu masuk akal kita ataukah tidak masuk akal kita? Apakah itu sesuai dengan budaya kita ataukah tidak sesuai dengan budaya kita? Apakah itu sesuai dengan keinginan kita ataukah tidak sesuai dengan keinginan kita? Seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tetap tunduk walaupun perkara itu tidak masuk akal dalam logikanya. Demikianlah As-Siddiq Al-Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala membuktikan cinta beliau kepada Nabi dengan cinta yang suci. Pada saat itu tersebar isu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit. Secara akal pada waktu itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Tidak akan mungkin ada seseorang melakukan perjalanan hanya beberapa jam yang dia tembus sampai ke langit. Jangankan kita berbicara ribuan tahun yang lalu, hari ini yang ada kendaraan superjet kecepatan yang begitu cepat tidak akan mungkin bisa mengantarkan seseorang sampai ke langit ke-7. Tapi perhatikan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau seandainya engkau benar mendengar itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini tanda keimanan. Ini buah dari hasil persaksian. Dan kemudian kita timbang dengan diri kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita banyak beralasan nyankan hadis-hadis yang cocok di zaman Nabi. Zamannya hana cocok lagi kan, subhanallah. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diutus di Arab. Seakan-akan Rasulullah hanya diutus di zaman itu saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dari semenjak beliau datang, ajaran beliau, khabar beliau berlaku sampai yaumul qiyamah. Kemudian yang kedua para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban seorang muslim adalah mentaati seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi, seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah kunci kesuksesan, disitulah kunci kemenangan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemakmuran ke sebuah negeri ketika mereka taat dan patuh kepada Nabi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka niscaya dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi kota Madinah pada waktu itu sedang tidak baik karena meninggal seorang nabi, meninggal seorang pemimpin. Kemudian sebagian mereka menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengembalikan pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, yaitu Usamah bin Zaid. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang pernah diutus Nabi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq berucap dengan ucapan yang seperti ini? Karena beliau yakin dengan hati yang paling dalam kesuksesan kita, kemenangan kita, kejayaan kita ketika kita patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memberikan kekalahan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya kemenangan sudah ada dalam genggaman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abdullah bin Jubair yang beliau memimpin 50 pasukan memanah pada waktu itu di perang Uhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan pernah turun sampai datang utusan aku mengkhabarkan kepada engkau. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh sudah lari, musuh sudah kalah, mereka sudah berhasil memukul mundur musuh jauh, dan di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi para hadirin ini dimuliakan oleh Allah? Ketika sebagian para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga bukit pada waktu itu melihat Rasulullah sudah membagi harta rampasan perang, menurut mereka perang sudah usai, perang sudah selesai, kita sudah menang. Kemudian subhanallah sebagian mereka turun dan sudah diingatkan oleh Abdullah bin Jubair, jangan pernah turun sampai datang pengkhabaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tetap turun. Akhirnya apa yang terjadi? Khalid bin Walid waktu itu masih musyrik, dia kembali melihat dari kejauhan bahwasanya bukit tersebut kosong dari para pemanah. Akhirnya mereka menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gugur kurang lebih 70 para syuhada Uhud. Hari ini muslimin bukan hanya satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka langgar. Mungkin puluhan, ratusan, mungkin ribuan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka langgar. Bukan hanya sekedar mereka melanggar perintah Rasulullah, terkadang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dijadikan sebagai bahan ejekan, bahkan dicap sebagai orang yang tidak benar. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita para hadirin? Bagaimana Allah akan menguatkan barisan muslimin kalau seandainya sunnah Rasulullah SAW diabaikan atau bahkan dilecehkan? Satu, perintah Rasulullah SAW membuat kekalahan dari sahabat yang mereka sudah berada di titik kemenangan. Yang ketiga, sebagai bentuk wujud persaksian seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Rasulullah. Apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita jauhi. Nabi ketika melarang kita dengan sebuah larangan, Nabi bukan ingin mempersulit kita. Nabi bukan ingin menyempit kesenangan hidup kita di dunia ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang kita dengan sebuah larangan, itu maksud dan tujuannya adalah kebaikan untuk kita semuanya. Karena kebaikan seseorang hanya Allah yang mengetahui. Kesuksesan seseorang hanya Allah yang mengetahui, dan Allah telah memberikan jalan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab kehancuran yang paling terbesar dan sebab kelemahan umat Islam ketika mereka justru mendatangi larangan Rasulullah, di antara larangan Rasulullah adalah makan riba. Riba ini adalah sebab kehancuran. Riba ini sebab kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memperjuangkan dengan darahnya,
Beliau telah memperjuangkan dengan harta beliau agar kezaliman itu bisa hilang di muka bumi ini. Di antara kezaliman yang dihapus oleh Nabi SAW adalah praktek riba yang dijalani oleh Abu Lahab, praktek riba yang dijalani oleh Abu Jahal. Bagaimana bentuk prakteknya? Mereka memberikan pinjaman uang. Kemudian setiap pinjaman uang yang diberikan itu diambil bunga sekian persen. Ketika mereka tidak mampu untuk membayarnya, maka Abu Lahab akan mengambil denda dari keterlambatan uang yang dipinjamkan itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafa mudha'afa." Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau makan riba yang berlipat-lipat. Ditafsirkan oleh para ulama, riba yang berlipat-lipat ribanya jahiliyah. Rasulullah untuk kebaikan kita membersihkan ini di muka bumi, tetapi subhanallah justru muslimin mereka sibuk untuk menghidupkan dan menyuburkan riba dan cabang-cabangnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihada salatallahu alaihimudz dzullan la yanzi anha hatta turaji'u ila dinikum." Kata Rasulullah, apabila kalian telah melakukan transaksi dengan transaksi riba, jual beli dengan jual beli riba, 50 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu orang menggunakan transaksi riba, membeli rumah, membeli mobil. Hari ini beli celana dalam pun diribakan. Dan justru orang itu dipermudah untuk dengan ribanya. Untuk apa? Untuk menghancurkan muslimin, untuk membuat hidup mereka sempit, supaya mereka seakan-akan mengumumkan, ini amalan kami, ini praktek kami, praktek yang dibersihkan oleh Nabi, enggak baik untuk kami. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, Allah akan memberikan kepada mereka kehinaan, Allah memberikan kepada mereka kelemahan, dan Allah tidak akan menarik kelemahan dari mereka itu semuanya sampai mereka kembali kepada agama Allah, kembali meninggalkan riba, kembali mempraktekkan perdagangan yang syar'i, perdagangan yang dibolehkan dalam syariat, pinjam meminjam yang dibenarkan dalam syariat, dan harus membasmi semua bentuk riba. Ya, ini satu larangan Rasulullah. Kita sudah cukup mendapatkan tidak ada satupun orang kecuali dia bertransaksi dengan riba. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan nanti datang di akhir zaman yang orang-orang semua akan makan riba. Kemudian ditanya oleh para sahabat, semua ya Rasulullah? Iya, sampai-sampai orang yang tidak makan riba juga dia punya imbas dari riba itu sendiri. Saking banyaknya transaksi riba di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melakukan ibadah sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus Nabi kita bukan hanya sekedar kita kenang. Iya, Allah mengutus Nabi kita bukan hanya kita berselawat kepada Rasulullah, selawat daripada sunnah yang agung, tapi bukan hanya sekedar untuk berselawat. Tetapi kita diutus, tapi kita didatangkan Rasulullah agar kita bisa menjalankan syariat beliau, mempraktekkan ibadah beliau, menyamakan amalan kita dengan amalan beliau. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ditanya sebuah pertanyaan oleh para sahabat, kemudian Abu Bakar Siddiq tidak bisa menjawab. Beliau berkata, kalau seandainya aku menjawab dengan akalku yang tidak aku sandarkan itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka di bumi mana aku pincak dan di langit mana aku mau berteduh, aku menyampaikan sesuatu, sementara Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan perkara tersebut. Oleh karena itu para hadirin, ibadah itu tidak dilihat dengan banyaknya. Ibadah itu tidak dilihat dengan semangatnya, tapi ibadah itu dilihat cocok tidak dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samiun alim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا وأقيموا الصلاة.